semuanya, perkenalkan saya Ayu Tiara Ningsih dengan NPM 119070037 dari kelas 3B Pendidikan Matematika Universitas Wadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menguji validitas dan reliabilitas menggunakan Minitab. Ya, langsung saja ke data yang kita punya. Di sini saya mempunyai data dari 12 pertanyaan dengan responden sebanyak 50. Nah, data ini kita input ke Microsoft Excel. Selanjutnya, kita buka aplikasi Minitab. Nah, untuk menginputkan data yang ada di Microsoft Excel ke dalam Minitab ini, kita pilih File, lalu pilih Open. Kita tunggu sebentar. Lalu kita pilih filenya. Di sini filenya bernama kasus 1. Kita klik Open. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi data di sini tuh kita periksa lagi harus berupa data numerik semua. Nah, ini kan sudah sesuai ya, sudah numerik semua. Kita klik OK. Tunggu. Nah, jika ada kalimat a copy of the content of this file will be added to the current project, di sini kita klik OK saja. Nah, maka data akan secara otomatis masuk ke dalam Minitab. Nah, selanjutnya itu untuk menghitung data validitas, kita memerlukan total skor dari setiap responden. Caranya itu kita pilih kalkulator. Nah, kita pilih kalkulator. Kita tuliskan skor total. Nah, kita tuliskan di sini diklik, terus klik select, terus kita tambah pertanyaan 2, select. Pertanyaan 3 select, pertanyaan 4 select, pertanyaan 5 select, pertanyaan 6 select, pertanyaan 7 select, pertanyaan 8 select, pertanyaan 9 kita select, pertanyaan 10 kita select, pertanyaan 11 kita select, dan yang terakhir itu pertanyaan 12 kita select. Nah, kita klik OK. Nah, maka di sini skor total dari setiap responden sudah terlihat itu. Ada responden pertama itu sejumlah 38, responden kedua itu 39, dan seterusnya sampai responden 50. Selanjutnya, setelah kita ketahui skor total, kita pilih Start, lalu Basic Statistik, dan kita pilih Correlation. Di sini variabel pertanyaan 1 sampai skor total itu kita masukkan semua. Caranya seperti tadi, select, P2 di select, P3 select, P4 select, P5 select, P6 select, P7 select, P8 select, P9 select, P10 select, P11 select, P12 select, skor total kita select. Kita klikkan OK. Nah, di sini dapat terlihat bahwa correlation-nya kita lihat ke nilai correlation-nya. Nah, waktu soal atau pertanyaan dikatakan valid itu ketika p-value-nya itu kurang dari 0,05. Jadi kita cek di sini pertanyaan 1 sampai pertanyaan 12 itu apakah valid atau tidak. Nah, caranya itu dengan melihat p-value-nya. Nah, kita lihat p-value-nya tuh dari sini. Jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka soal itu dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika
p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka pertanyaan itu tidak valid ya. Sini kita lihat pertanyaan satunya itu 0,078. Nah, 0,078 kan itu lebih dari 0,05, berarti pertanyaan satu itu tidak valid. Terus kita lihat lagi pertanyaan 2 valid, pertanyaan 3 valid, pertanyaan 4 valid, pertanyaan 5 valid. Pertanyaan 6 ini tidak valid karena melebihi 0,05. Selanjutnya pertanyaan 7 juga melebihi 0,05, berarti tidak valid. Pertanyaan 8 juga sama, tidak valid. Pertanyaan 9 itu valid karena kurang dari 0,05, dan pertanyaan 10 itu lebih dari 0,05, maka ini tidak valid. Dan pertanyaan 11 itu valid, pertanyaan 12 valid. Ya, dapat kita lihat berarti di sini pertanyaan 1, pertanyaan 6, pertanyaan 7, 8, dan 10 itu tidak valid. Nah, selanjutnya itu karena ada pertanyaan yang tidak valid, maka kita menghitung lagi total skor dari yang valid semua, soal valid gitu. Kita pilih kalkulator lagi. Setelah kita mengetahui bahwa pertanyaan 1, pertanyaan 6, pertanyaan 7, pertanyaan 8, dan pertanyaan 10 itu tidak valid, kita akan menghitung kembali skor total. Dari soal yang validnya saja. Kita ke kalkulator. Kita ubah ininya menjadi skor total 2. Dan pertanyaan 1 itu kita hapus karena tidak valid. Pertanyaan 6, 7, 8 juga kita hapus. Dan juga pertanyaan 10 kita hapus. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa skor total yang soal pertanyaan valid itu segini. Nah, selanjutnya kita akan melihat kembali apakah dari ke-7 soal yang tadi itu valid semua atau tidak. Kita cek lagi ke basic statistik, ke correlation, terus kita di sini pertanyaan 1 kita hapus, pertanyaan 6, 7, 8 kita hapus, dan pertanyaan 10 kita hapus, serta skor total ini kita hapus juga. Yang kita input itu skor total 2. Select. Nah, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5, pertanyaan 9, pertanyaan 11, dan pertanyaan 12 itu semuanya valid karena p-value-nya itu kurang dari 0,05 semua. Jadi data ini bisa kita lanjutkan untuk menghitung reliabilitasnya. Nah, untuk menghitung reliabilitasnya itu dengan cara kita pilih star, terus kita pilih multivariate, terus kita pilih item analysis. Nah, item analysis ini kita masukkan yang tadi yang valid. Yang valid itu kan select P2, select P3, select P4, P5, P6, P7, dan P8 itu tadi soalnya tidak valid ya, jadi tidak kita inputkan. Kita inputkan itu P9. Kita select P11 dan P12. Selanjutnya, jika skala pada setiap pertanyaan itu berbeda-beda, maka yang standar this variable ini kita centang, karena di sini tuh
skalanya sama nggak usah ya, nggak usah dicentang. Nah, kita lihat graph-nya itu matrix plot of data with smoother. Oke. Nah, resultnya itu kita klik yang correlation matrix, item and total statistic, Cronbach alpha, item statistic, omitting item one at a time. Kita klik oke. Nah, jika sudah kayak gini, kita klik oke saja. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, bisa kita lihat di sini dalam grafik, jika grafik ini menunjukkan adanya peningkatan dari titik awal hingga titik akhir itu, maka data ini dapat dikatakan valid, dan sebaliknya jika tidak ada peningkatan maka data ini disebut dengan tidak valid. Nah, di sini itu di item analisis ini kita fokuskannya ke Cronbach alpha. Nah, kita lihat Cronbach alphanya. Nah, di sini kita lihat Cronbach alpha. Nah, Cronbach alpha ini tuh yang akan menunjukkan apakah kuesioner yang kita buat ini tuh layak atau tidak, atau sebesar apa sih kelayakan kuesioner yang kita buat itu. Nah, di sini Cronbach alpha itu 0,4567. Sedangkan dalam ketentuan itu, jika data disebut reliable itu apabila Cronbach alphanya itu lebih dari 0,7. Nah, dapat kita lihat Cronbach alpha di sini itu 0,4567. Maka data ini tidak reliable. Jadi, data kuesioner ini tidak bisa kita lakukan dalam penelitian. Ya, sekian dari saya untuk penjelasan mengenai uji data validitas dan reliabilitas menggunakan Minitab. Sekian video dari saya, terima kasih.